Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa di rumah kita masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya dilancarkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa, dimulai. Oke semua, bolehkah Ibu tahu kondisi kalian hari ini? Dengan cara silahkan kalian kirimkan emotion pada komentar YouTube ini. Emotion itu seperti bagaimana kondisi perasaan kalian sebelum memulai pembelajaran hari ini. Oke, silakan nanti ya kalian kirim emotion pada kolom komentar YouTube ini. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas tentang hukum kolom, lebih tepatnya yaitu pembahasan tentang soal hukum kolom. Nah, seperti yang sudah kalian saksikan pada minggu yang lalu, hukum kolom itu dia mempunyai rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, di mana F itu adalah gaya kolom atau gaya listrik. Kemudian Q1 dan Q2 itu adalah muatan listrik, kemudian R itu adalah jarak, dan K adalah konstanta. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang soal hukum kolom. Nah, yang pertama, contoh soal yang pertama yang akan kita bahas, seperti yang kalian lihat pada layar masing-masing. Dua benda bermuatan listrik sejenis masing-masing Q1 sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 10 kolom dan Q2 sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 10 dipisahkan pada jarak 5 cm. Nah, tentukanlah besarnya gaya kolom di antara dua muatan tersebut. Nah, ini mari kita bahas soal untuk yang nomor 1 ini. Oke, yang pertama dari soal kita tulis diketahuinya dulu, apa yang diketahui di soal. Yang pertama berarti Q1 5 dikali 10 pangkat negatif 10. Kemudian Q2 5 dikali 10 pangkat negatif 10. Kemudian yang selanjutnya adalah R. R-nya adalah 5 cm. Ingat, R itu selalu dalam meter. Jika dia cm, berarti kita harus ubah dia ke meter. Caranya berarti dari centimeter ke meter naik 2 tangga, berarti 5 dibagi 100 berarti 0,05. Nah, kita jadikan sama, dia berpangkat, berarti 5 dikali 10 pangkat negatif 2M. Ingat, negatif 2 ini didapat dari berapa angka di belakang koma. Nah, kemudian ingat K, konstanta. Ingat, konstanta ini selalu tetap tidak berubah, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, kemudian baru apa yang ditanyakan. Tulis, ditanyakan adalah F atau FC. Nah, sekarang jawab. Rumusnya tadi FC sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya. K-nya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q1. Q1-nya tadi 5 dikali 10 pangkat negatif 10 dikali Q2 5 dikali 10 pangkat negatif 10 dibagi R kuadrat. Nah, R-nya tadi adalah 5 dikali 10 pangkat negatif 2.
Nah, karena dia R kuadrat berarti dipangkatkan 2. Nah, sekarang 9 dikali 10 pangkat 9 dikali, nah ini 5 dikali 5 sama dengan 25 dikali 10. Ingat, jika dia perkalian, pangkatnya ini dijumlahkan. Sekali lagi Ibu bilang, jika dia perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Berarti negatif 10 tambah negatif 10 jadi negatif 20. Dibagi, ingat 5 dikali 10 pangkat negatif 2 pangkat 2. Berarti 5 kali 5 25 dikali 10. Kalau dia seperti ini berarti pangkatnya dikali. Berarti 2 kali 2 4, berarti negatif 4. Nah, sekarang 9 dikali 10 pangkat 9, 5 dibagi 5 berarti dikali 5 bagi 5 dapat 1 dikali 10. Nah, ini negatif 4, dia naik jadi positif 4. Berarti negatif 20 ditambah 4 sisa negatif 16. Nah, sekarang 9 dikali 1 dapat 9 dikali 10. 9 ditambah negatif 16 berarti sisa negatif 7. Nah, berarti hasilnya adalah 9 dikali 10 pangkat negatif 7N. Itu untuk pembahasan nomor 1. Nah, kemudian tadi kan yang ditanyakan adalah gaya kolom. Nah, sekarang bagaimana misalnya yang ditanyakan bukan gaya kolomnya tetapi R atau jarak? Maka rumusnya berubah menjadi R kuadrat sama dengan F dibagi Q1 dikali Q2 dikali K atau konstanta. Nah, contoh soalnya seperti yang kalian lihat pada layar, dua muatan sejenis Q1 5 dikali 10 pangkat negatif 5 dan Q2 5 dikali 10 pangkat negatif 4. Jika besar gaya kolom 9 dikali 10 pangkat 2, maka berapakah jarak kedua muatan? Oke, untuk pembahasan nomor 2 sama. Yang pertama, kita tulis diketahui. Nah, yang pertama yang diketahui di soal adalah Q1 sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 5. Kemudian Q2 5 dikali 10 pangkat negatif 4. Kemudian besar gaya kolom berarti F-nya 9 dikali 10 pangkat 2. Nah, kemudian ingat K atau konstantanya selalu 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan di soal adalah R-nya. Nah, berarti rumusnya R kuadrat sama dengan F dibagi Q1 dikali Q2 dikali K. Jawab. Rumusnya tadi R kuadrat sama dengan F dibagi Q1 dikali Q2 dikali K. F-nya 9 dikali 10 pangkat 2 dibagi Q1 5 dikali 10 pangkat negatif 5. Kemudian Q2 5 dikali 10 pangkat negatif 4. Kemudian K-nya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9.
sama dengan, nah kita hitung kira-kira yang mana dulu ini yang dihitung. Kita hitung yang di bawah dulu ya. 5 dikali 5, 25. Kemudian 25 dikali 9 adalah 225. Nah, kemudian lihat satuan yang sama tinggal dicoret. Sisa ini. Kemudian ingat atasnya tadi 9 dikali 10 pangkat 2 N. Nah, sekarang, nah ini kan bingung kita. Oh iya, satuannya. Bukan satuan, pangkatnya. Ini kan negatif 5 ditambah negatif 4 itu adalah negatif 9. Nah, negatif 9 ditambah 9 berarti habis. Makanya Ibu tidak tulis di sini pangkatnya. Nah, kemudian kalau 9 dibagi 225 kan bingung. Jadi 9 dikali 10 pangkat 2, 10 kali 10 berarti 100, berarti 900 N dibagi 225. Nah, berarti sudah bisa ya dibagi, berarti dapat 4. Kemudian satuannya yang sama dicoret, sisa meter persegi. Nah, sekarang ingat R kuadrat, supaya dia hanya jadi R berarti hasilnya harus diakarkan. Berarti akar dari 4 berapa? Yaitu 2M. Nah, kemudian yang terakhir yaitu contoh soal bagaimana yang ditanyakan itu adalah muatannya, baik itu muatan Q1 atau muatan Q2. Maka rumusnya menjadi Q1 atau Q2 yang ditanyakan sama dengan F dikali R kuadrat dibagi K dikali Q1 atau Q2 yang diketahui. Nah, sekarang contoh soalnya seperti yang kalian lihat pada layar, diketahui gaya tarik-menarik kedua muatan yang besarnya 18 kali 10 pangkat negatif 5 dan jarak kedua muatan adalah 2 cm. Nah, jika besar Q1 sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 9, maka berapakah besar muatan Q2? Oke. Berarti yang pertama yaitu kita tulis diketahui. Apa saja yang diketahui di soal? Nah, yang pertama yang diketahui di soal adalah F sama dengan 18 dikali 10 pangkat negatif 5. Kemudian Q1 yaitu 2 dikali 10 pangkat negatif 9. Kemudian R. Nah, R-nya di sini adalah 2 cm. Nah, maka harus kita rubah ke meter, berarti 2 dibagi 100 sama dengan 0,02 M. Kita jadikan berpangkat, berarti 2 dikali 10 pangkat negatif 2 M. Nah, sekarang jangan lupa yang terakhir yang diketahui adalah K atau konstantanya. Nah, ini adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, kemudian kita tuliskan apa yang ditanyakan di soal. Nah, yang ditanyakan di soal adalah Q2. Nah, kalau yang ditanyakan adalah Q2 berarti Q2 sama dengan F dikali R kuadrat dibagi K dikali Q1. Nah, sekarang kita tulis jawab. Nah, ini Q2 sama dengan F dikali R kuadrat dibagi K dikali Q1 sama dengan F-nya tadi berapa, yaitu 18 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali R kuadrat. R-nya tadi yaitu 2 dikali 10 pangkat negatif 2M. Jangan lupa karena dia kuadrat berarti kemudian dibagi K, 9 dikali 10 pangkat 9
dikali Q1 yaitu 2 dikali 10 pangkat negatif 9. Nah, sekarang kita hitung R-nya dulu deh. Berarti 18 dikali 10 pangkat negatif 5N dikali R-nya berarti 2 dikali 2, 4 dikali 10. Nah, ini pangkat negatif 4 M meter persegi dibagi 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 2 dikali 10 pangkat negatif 9 sama dengan 18 dikali 4 itu 72 dikali pangkatnya, ingat jika dia perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan, negatif 5 ditambah negatif 4 berarti 10 pangkat negatif 9. Nah, dibagi 9 dikali 2 18 dikali, nah ini positif 9 ditambah negatif 9 berarti habis, tidak usah ditulis, berarti 18. Kemudian satuannya berarti sisa NM 2 per C sama dengan, nah 72 dibagi 18 dapat 4 dikali 10 pangkat negatif 9 karena yang di bawah pangkatnya sudah habis. Kemudian yang sama tinggal dicoret berarti sisa C. Berarti nilai dari Q2 adalah 4 dikali 10 pangkat negatif 9. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang masih belum jelas silahkan tanyakan melalui WA Ibu, nanti akan Ibu jawab. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan pernah bosan walaupun hanya belajar dari rumah. Sampai jumpa.